Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Di halaman bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, domba, dan merpati serta penukar-penukar uang duduk di situ. Yesus membuat cambuk dari tali, lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua domba dan lembu mereka. Uang para penukar dihamburkannya ke tanah, dan meja-meja mereka dibalikannya. Kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, "Ambil semuanya ini dari sini. Jangan kalian membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan." Lalu teringatlah murid-murid Yesus bahwa ada tertulis, "Cinta untuk rumahmu akan menghanguskan aku." Tetapi para pemuka Yahudi menantang Yesus, katanya, "Tanda apakah yang dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian?" Jawab Yesus kepada mereka, "Runtuhkanlah bait suci ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali." Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait suci ini, dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari? Tetapi yang dimaksudkan Yesus dengan bait suci adalah tubuhnya sendiri. Karena itu sesudah Yesus bangkit dari antara orang mati, barulah murid-muridnya teringat bahwa hal itu telah dikatakan Yesus. Maka mereka pun percaya akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para suster, Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik dan anak-anak sekalian yang saya kasihi dalam Tuhan, dari 2 atau 3 bacaan suci yang telah kita dengar, ada 2 hal yang dapat kita maknai terkait dengan pesta pemberkatan gereja Lutheran, yaitu pertama, Yesus yang menunjuk bait Allah pada dirinya sendiri, dan Santo Paulus yang menunjuk bait Allah pada diri kita. Bait Allah dalam bahasa kita adalah gereja, dan gereja adalah bait Allah. Maka gereja adalah tubuh mistik Kristus, dan kita sebagai anggota gereja adalah bagian dari tubuh mistik Kristus. Gereja yang kita tempati dan kita pakai untuk ibadah adalah simbolisasi dari pribadi Kristus. Maka mencintai gereja sama dengan mencintai Kristus. Mengkhianati gereja sama dengan mengkhianati Kristus. Itulah kenapa dalam Injil kita mendengar bagaimana Yesus sangat menghargai bait Allah, karena ini tentang harga diri Tuhan. Karena waktu itu orang-orang di Yerusalem salah memanfaatkan gereja atau bait Allah sebagai tempat untuk berbisnis, tempat untuk berbagai macam bentuk interaksi sosial yang tidak penting dilakukan. Orang berjumpa dari mana-mana, orang berjualan dari mana-mana, juga mungkin sambil berjumpa orang gosip dari mana-mana. Padahal bait Allah adalah rumah doa. Dan Yesus bilang bait Allah adalah rumah doa, rumah Bapakku. Sesuatu yang penting untuk mengingatkan kita ketika kita ke gereja, kita datang untuk berdoa, atau kita datang dengan banyak informasi kita datangkan lalu kita ngobrol tentang gosip-gosip di gereja.
Menjadikan bait Allah sebagai tempat jual beli tidak hanya tentang barang. Kalau dalam kitab suci pada zaman itu ada burung, ada merpati, ada macam-macam jualan. Tetapi Bapak Ibu dan para suster, jualan yang paling laris di saat ini adalah menjual sesama. Dan jangan menjadikan gereja sebagai tempat kita berjualan, menjual sesama atau menjual gereja. Karena ternyata kalau gereja adalah tubuh mistik Kristus, maka ketika kita saling menjual di gereja sama dengan kita mengkhianati Kristus. Dan ketika kita menjual gereja di luar sama dengan kita menjual Kristus. Nah, inilah pekerjaan Yudas ketika ia menjual Yesus untuk 30 keping perak. Yang pasti Yudas mencari untuk dia punya interese di antara ahli Taurat dan orang Farisi, supaya dianggap pahlawan. Dia rela jual Yesus, kan? Yang mereka cari ini Yesus. Kapan mereka bisa dapat Yesus? Dan Yudas sebagai salah satu rasul, dia lebih mencari muka di hadapan para kaum Yahudi daripada dia menjaga Yesus. Dan kita hidup di gereja dan datang ke gereja bukan untuk mencari muka di hadapan sesama, tapi kita cari muka di hadapan Tuhan. Maka fokus kita adalah berdoa. Penting untuk mencintai dan memelihara gereja, karena itu adalah cara kita menjaga dan memelihara Tuhan. Pernah saya mengatakan kepada beberapa orang yang ikut bakti, kamu sadar nggak ketika kamu lap itu jendela, kamu sedang membasuh tangan Yesus. Kamu sadar nggak ketika kamu pel di lantai, kamu sedang membasuh kaki Yesus. Kalau kamu datang bakti di gereja dan melihat gereja sebagai tubuh mistik Kristus, maka itu adalah kesempatan yang paling baik untuk kita ikut memandikan Yesus, membersihkan Yesus. Maka dengan itu kita makin mencintai gereja karena kita mencintai Kristus. Sebaliknya, kalau kita membinasakan gereja, itu yang dikatakan oleh Santo Paulus dalam bacaan kedua, siapa yang membinasakan bait Allah akan dibinasakan oleh Allah. Sama dengan siapa yang mengkhianati gereja akan dikhianati oleh Tuhan. Kalau gereja adalah Yesus dan mengkhianati gereja adalah mengkhianati Yesus, nanti akan dikhianati oleh Tuhan. Buktinya siapa? Yudas. Setelah dia mengkhianati Yesus, dia dikhianati Tuhan. Dia digerogoti oleh iblis sampai akhirnya mati bunuh diri saking stresnya. Nah, inilah hidup. Dan yang menarik pada suster dan Bapak Ibu, hal yang membuat saya tidak pernah habis berpikir, Yesus kan tahu ini Yudas akan menjual dia. Kenapa dia masih kasih komuni? Kan tetap dikasih roti, ada 12 rasul malam jam terakhir. Yesus tahu ini Yudas akan menjual dia, tapi kenapa masih tetap diberi roti? Ada sebuah pergolakan di dalam hati Yudas. Setelah dia menerima roti, masihkah dia taat kepada Yesus, atau dia lebih taat kepada janji kepada mereka yang mau menangkap Yesus? Sesuatu yang menurut saya bagi kita, kalau kita mungkin mengkhianati gereja dan kita datang misa tetap terima komuni, memang kita tetap terima, tapi itu akan menciptakan pergolakan yang lebih besar di dalam batin, seperti yang terjadi dengan Yudas. Dan itu akan membawa kita kepada hidup yang lebih stres. Dan untuk kita yang paling penting adalah kata-kata Paulus, jangan mengkhianati dan membinasakan bait Allah. Nanti kita akan dikhianati dan dibinasakan Allah. Saya pikir Bapak Ibu ini refleksi terbaik untuk kita. Jangan membinasakan bait Allah. Jangan tidak memelihara gereja. Kalau disuruh bakti di gereja, ayo mari datang. Jangan sampai kita mengabaikan waktu untuk kita mengabdi bagi gereja. Karena gereja adalah tubuh mistik Kristus.
rumah doa, tempat di mana rahmat itu mengalir, yang oleh kitab Nabi Yeskiel dalam bacaan pertama dilukiskan dengan sumber air yang mengalir ke setiap kehidupan kita. Dan memang kita ke gereja itu untuk menimba air kehidupan. Ketika kita sudah punya banyak masalah dan pergolakan hidup yang mungkin membuat kita galau dan stres di dunia pekerjaan di luar gereja, maka kita ke gereja itu untuk menimba air sumber kehidupan, air yang menyucikan kembali diri kita, merefresh pikiran kita. Kenapa setiap kali kita ke gereja kita perlu celup di air berkat di pintu gereja? Apa itu artinya? Karena gereja adalah sumber air hidup untuk membersihkan kita, menyegarkan kembali hati dan pikiran kita, dan kita menimbang kembali air hidup itu yang mengalir ke setiap sudut kehidupan. Kenapa Yesus bilang, "Datanglah kepadaku kalian yang letih memikul beban berat, aku akan memberikan rasa lega kepadamu dan beban itu ringan." Itulah gereja, tempat kita menumpahkan segala persoalan dan kelelahan hidup untuk kita disegarkan kembali oleh Tuhan lewat sabda Tuhan, lewat tubuh Kristus. Dan cari di mana gereja seperti Katolik, Tuhan memberikan tubuh untuk menyegarkan kita. Dan kita diberikan tubuh Kristus untuk bahagia. Itu kalau kita datang gereja dengan hati tulus, dengan hati murni, dengan iman bahwa kita ke gereja untuk bercakap-cakap dan berbincang-bincang dengan Tuhan. Tapi kalau ke gereja untuk pamer diri, atau juga dengan motivasi terselubung yang lain yang kita tidak tahu ada di setiap hati, memang ke gereja itu tidak memberikan rahmat, malahan akan membuat kita semakin galau. Maka hal yang paling utama dan pertama ke gereja adalah memanfaatkan kesempatan itu sebagai rumah doa, tempat kita bisa bertemu dengan Tuhan. Tuhan masuk di ruang hati kita, kita masuk di ruang hati Tuhan dalam doa, sehingga gereja adalah rumah yang nyaman untuk kita bisa menemukan ketenangan. Kita ke gereja cari tenang, kita ke gereja cari aman, kita ke gereja cari kebahagiaan. Jangan sampai pulang dari gereja kita tambah gerah, tambah tidak bahagia. Untuk apa? Dan jangan sampai kita bangun gereja yang megah dan bagus, untuk kita tidak menemukan sukacita dan kebahagiaan di dalamnya. Maka tentu agak lucu kalau kita punya gereja bagus tapi umatnya tidak bagus, kan? Apalagi gereja itu adalah tubuh kita, pribadi kita. Sering orang mengkritik gereja, umat banyak mengkritik gereja. Tapi pernah enggak dia sadar bahwa gereja itu adalah tubuhnya? Gereja adalah bagian dari dirinya. Maka ketika dia mengkritik gereja, dia sedang mengkritik dirinya sendiri. Sering kita berpikir gereja itu punya pastor, punya suster. Bukan, punya hierarki, bukan. Gereja itu punya kita. Dan Santo Paulus bilang dalam bacaan pertama, kamu adalah bait Allah. Dan pribadi kita adalah gereja. Tugas merawat gereja adalah tugas kita seperti merawat pribadi kita. Kadang untuk merawat diri dan rumah sendiri, kita punya banyak uang, kita penuh perhatian. Tapi untuk gereja, kita beri berapa untuk merawat gereja? Kalau tata taman di rumah masing-masing kita semua bisa. Giliran taman-taman di gereja, siapa yang peduli? Padahal itu adalah bagian dari pribadi kita yang perlu. Karena gereja adalah jalan menuju kembali ke surga, bukan rumah kita masing-masing. Saya tadi dapat kiriman di status FB dari teman kelas saya ketika ia memposting sebuah kapel di salah satu tempat di Manggarai. Dia ada cuplikan kata-kata di bawahnya, dan saya merasa tertarik dan tersentuh dengan sebuah kalimat yang bunyinya begini. Rumah adalah tempat di mana kita diterima, dicintai, dihargai, didukung, dikuatkan, disembuhkan, ditolong, tempat di mana kita mendapat empati, tempat di mana kita saling berbagi,
tempat di mana kita belajar untuk saling memahami. Dan itulah rumah Tuhan, yaitu gereja. Tempat itu. Di rumah sendiri belum tentu kita bisa saling mendukung, saling menyembuhkan. Dan karena memang sakramen tobat ada di gereja, saling memahami. Di rumah sering kita bertengkar, tapi ketika di gereja kita harus saling damai. Dan itulah gereja, rumah yang memberikan kenyamanan, pemahaman. Jadi kalau Anda merasa tidak dipahami dan tidak dimengerti oleh orang, ke gereja saja. Tuhan pasti akan mengerti dan memahami kita. Ketika kita tidak mendapatkan damai di rumah dan rumah tangga, ayo ke gereja. Di sana ada damai. Yang penting jangan berpikir siapa romonya, gerejanya, bukan romonya yang saja, gerejanya. Terus kemudian dia menambahkan begini. Di dalam diri pemimpin Yahudi, kaum Farisi, ahli Taurat serta orang Saduki, Yesus tidak pernah menemukan rumah, karena di sana ada penolakan bukan penerimaan, ada kesombongan rohani bukan kerendahan hati, ada penghakiman bukan pengampunan, ada persaingan bukan kerjasama, ada yang berpengetahuan dan pintar tapi tidak cerdas dan arif, ada luka tapi tidak ada yang membalut dan menyembuhkan. Kenapa Yesus lebih memilih makan di rumah orang berdosa dan tidak terlalu nyaman kalau makan di rumah ahli Taurat dan orang Farisi? Itu dasarnya. Dia tidak menemukan itu sebagai rumah yang nyaman. Bapak Ibu dan para suster, kalau mau nyaman, ayo ke gereja. Gereja adalah rumah nyaman untuk kita berjumpa dengan Tuhan. Gereja adalah rumah yang paling bisa mengerti keberadaan kita. Dan gereja adalah rumah Tuhan yang selalu mengalirkan air kehidupan untuk membasuh dosa dan kesalahan kita, untuk menyegarkan dan menumbuh kembangkan kembali hidup kita. Anda bayangkan hidup tanpa Anda minum air. Anda bayangkan berpenampilan tanpa Anda basuh dan mandi. Betapa pentingnya air untuk memelihara dan merawat kita. Tapi ini air hidup. Bukan hanya bisa membasuh muka dan badan, tapi juga menyegarkan hati dan pikiran. Itulah gereja. Selamat datang ke gereja untuk menimba air kehidupan. Semoga Tuhan memberkati.